Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya saya yang masuk sebagai finalis dari Solving COVID-19 with Artificial Intelligence yang diadakan oleh Bisa.ai. Hasil karya saya berjudul CCTV Tracker for Physical Distancing and Mask Wearing in Crowded Place. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, saya mendaftar sebagai peserta umum. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan di rumah aja dan juga pembatasan sosial skala besar guna memutus mata rantai penyebaran dari virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret lalu. Tapi, masalahnya tidak semua pekerjaan atau kegiatan bisa dikerjakan dari rumah. Sebagai contoh, kita yang membutuhkan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari tidak bisa dikerjakan dari rumah. Juga ada beberapa pekerjaan teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa dibawa ke rumah. Sebagai contoh di sini saya sebutkan adalah pekerja pabrik. Lalu, bagaimana cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di tempat yang masih ramai dikunjungi orang? Salah satu caranya adalah dengan mengikuti aturan yang lain, yaitu dengan tertib menerapkan pembatasan fisik dan juga penggunaan masker saat berada pada keramaian. Tapi di sini kita tidak bisa hanya menganjurkan, hanya mengimbau. Kita tidak bisa mempercayakan saja kepada orang-orang yang berada di keramaian tersebut. Kita harus bisa benar-benar memastikan kalau mereka tertib dalam menerapkan pembatasan fisik dan pemakaian masker, sehingga kurva dari penyebaran COVID-19 di Indonesia ini, kurva terinfeksinya bisa kita tekan. Caranya adalah dengan menggunakan CCTV di sekitar sana. Kita bisa menerapkan yang namanya pemrosesan gambar atau image processing untuk melakukan analisa atau pemantauan otomatis automated surveillance system dengan menggunakan image processing ini. Di sini saya contohkan approach yang saya gunakan adalah dari inputan CCTV akan dimasukkan ke dua algoritma. Yang pertama adalah face detection dan yang kedua adalah person detection atau pedestrian detection. Keluaran dari algoritma face detection adalah berupa kotak-kotak wajah yang terdeteksi dari satu video klip CCTV tersebut. Kemudian, setiap kotak-kotak wajah tersebut kita masukkan ke neural network untuk mengklasifikasikan apakah orang itu menggunakan masker atau tidak. Selanjutnya, keluaran dari person detection atau pedestrian detection ini, kita akan transform angle dari CCTV yang berbeda-beda itu agar seolah-olah CCTV tersebut berada di atas tempat tersebut. Sehingga dengan mentransformasinya ke top-down view, kita bisa mapping setiap posisi orang-orang yang ada di sana untuk kemudian dilakukan pengukuran. Kita bisa set threshold tertentu yang nantinya threshold itu berperan sebagai jarak aman. Jadi orang-orang yang jaraknya kurang dari threshold atau jarak aman tersebut bisa kita tandai sebagai pelanggaran dari physical distancing. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang physical distancing tracker terlebih dahulu. Untuk person detection, saya menggunakan Foster RCNN yang menggunakan TensorFlow sebagai backend-nya, kemudian menggunakan OpenCV sebagai interface dengan input CCTV, dan juga bertugas untuk menggambar bounding box untuk setiap person atau pedestrian yang dideteksi. Selanjutnya, saya melakukan transformasi geometri, bisa dilihat dari angle yang bisa dibilang dari pojok atas. Kita bisa transformasi sehingga seakan-akan kameranya tepat berada di atas tempat tersebut. Saya menggunakan OpenCV, sudah ada built-in method untuk warp perspektif. Selanjutnya kita akan ambil poin-poin dari top-down view kamera tadi untuk setiap orangnya. Kemudian kita ekstrak setiap poin tersebut ke black image atau kanvas hitam untuk mengurangi cost komputasi. Selanjutnya, dari poin-poin tadi kita atur jaraknya, kita set threshold tertentu, dan kemudian yang kurang dari safe distance atau threshold tersebut akan kita tandai dengan merah. Penanda merah tadi akan kita kembalikan ke klip semula, di klip saat raw CCTV data, sehingga di sini bisa terlihat ditampilkan garis merah saat ada yang melanggar physical distancing.
dan juga di sini kita akan keep track ada berapa close contact antar orang itu yang terjadi selama selang waktu tertentu. Selanjutnya di sini saya juga membuat mass wearing tracker, tetapi karena keterbatasan waktu saya belum sempat untuk membuat neural network classifier-nya yang mengklasifikasikan apakah orang tersebut menggunakan masker atau tidak. Sehingga di sini saya hanya bisa menyampaikan approach saya untuk face detection. Saya menggunakan MTCNN sebagai pencari di mana dari gambar tersebut atau dari frame video tersebut yang merupakan wajah. Kemudian tetap menggunakan OpenCV sebagai interface dengan CCTV dan juga untuk menggambar bounding box di setiap wajah. Nah, output dari image processing tadi, input dari dua image processing tadi dapat ditampilkan dalam dashboard untuk memudahkan pemantauan, untuk memudahkan yang berwenang di sana atau kepolisian bisa men-track berapa jumlah kerumunan dan juga berapa orang yang tidak tertib untuk menerapkan physical distancing dan penggunaan masker. Jadi dengan menggunakan teknologi AI ini bisa kita hindari kejadian seperti di Sarinah kemarin, di mana kepolisian baru tahu ketika jumlah massa yang berkerumun sudah sangat banyak. Sedangkan jika kita memanfaatkan CCTV di sekitar tempat tersebut, kepolisian bisa tahu kapan waktu-waktu di mana orang itu massa mulai berkerumun, dan juga dengan banyaknya orang yang datang, berapa orang yang melanggar aturan physical distancing atau tidak menggunakan masker, sehingga yang berwenang atau kepolisian bisa langsung mengambil tindakan sebelum kerumunan bertambah banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang approach yang saya gunakan untuk membuat karya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.